Karena Philip adalah wajah dari operasi ini, mereka secara alami menghubungkan kemenangan yang telah lama ditunggu-tunggu ini dengannya. Mereka tidak tahu tentang orang lain yang berkontribusi di balik layar. Melihat jumlah berita tentang Philip yang muncul secara online, Sam menggerutu dengan sedikit ketidakpuasan. Para wartawan ini tidak tahu apa-apa. Kontributor terbesar untuk operasi ini adalah Keenan. Itu benar. Jika bukan karena Keenan, bagaimana mereka bisa menjatuhkan Sindikat 4 dengan mudah? Jesse sependapat. Kontribusi Tuan Dirgantara juga tidak kecil, tambah Karen dengan adil. Memang, Keenan dan Vano telah melakukan yang terbaik untuk menyukseskan operasi tersebut. Namun, itu adalah rahasia pengetahuan untuk beberapa dari mereka saja. Keenan, yang menyaring informasi organisasi, mendengar mereka dan menjawab dengan lembut, "Kami tidak membutuhkan pengakuan, itu kesepakatan kami dengan Philip. Philip akan mendapatkan pengakuan dan mereka akan memiliki bukti kriminalitas Arga." Jesse terkikik dan berkata, "Keenan, kamu adalah orang paling dermawan yang pernah kutemui." Dia tidak peduli dengan ketenaran atau kekayaan, semuanya hanya sementara baginya. Namun, karena pandangan hidup inilah orang lain bersedia bekerja lebih keras untuk membuatnya terkesan dan bersikap baik padanya. Sikapnya tampaknya telah menepis orang-orang di sekitarnya juga. Mereka belajar untuk menghargai semua yang mereka miliki. Ini mengubah pemikiran Sam sebelumnya. Haruskah kita tetap pergi dan mencari pujian? Kedengarannya sangat kecil sekarang. Mungkin kita bisa meminta pekerjaan, Richard menyarankan. Karen melanjutkan dengan mengatakan, mungkin kita bisa bergabung dengan militer. Sam segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyukainya, menjadi seorang prajurit terlalu membatasi. Lalu, kita tidak menerima apa-apa. Jesse juga berkonflik. Mereka tidak punya apa-apa, jadi mereka benar-benar ingin meminta sesuatu. Namun, karena kontributor terbesar, Keenan tidak aktif mencari hadiah, tampaknya tidak pada tempatnya bagi mereka untuk melakukannya. Keenan menatap mereka dengan kegembiraan di matanya. Kalian semua mungkin mendapatkan lebih dari yang pernah kalian impikan. Mengapa? Jesse penasaran. Sebelum Keenan bisa menjelaskan, Vano tiba-tiba masuk. Vano mengenakan kemeja kamuflase sederhana, celana panjang militer, dan sepatu bot. Dia tampak seperti tentara sungguhan. Ketika dia masuk, ruangan itu dibungkam oleh kehadirannya yang luar biasa. Dia telah berubah menjadi tampilan ini demi operasi. Yang mengejutkan mereka, dia tampak seperti prajurit sejati dalam pakaian ini, kuat dan perkasa. Jika dia masuk ke militer dan bukan bisnis, dia mungkin akan menjadi seseorang yang sama pentingnya dengan Philip. Ini terlihat dari cara alami dia memimpin pasukan hari itu. Bahkan kelompok Sam terkejut dengan kemampuannya. Mereka menggerutu dalam hati, bisakah pria ini memberi kita ruang bagi jus rata-rata untuk bertahan hidup? Apakah dia harus pandai dalam bidang bisnis dan militer? Hanya Keenan yang tahu bahwa bakat ini berasal dari pengaruh keluarganya. Bagaimanapun, Penatua Dirgantara adalah seorang jenderal militer yang didekorasi. Terlepas dari itu, dia harus mengakui bahwa dia terlihat agak gagah dalam gaya ini. Ikuti aku. Vano tidak menangkap kekaguman sementara di mata Keenan dan memberitahunya saat dia masuk. Keenan tidak bertanya apa-apa selain berdiri untuk mengikutinya. Ada mobil lapis baja yang diparkir di luar. Vano membantunya masuk dan mereka meninggalkan rumah Philip. Kemana kita akan pergi? Keenan akhirnya bertanya. Vano yang sedang mengemudi menjawab, kita akan pergi ke markas 4 Syndicate, aku menemukan sesuatu. Apa? Kristal energi. Keenan terkejut. Mengapa 4 Syndicate memiliki itu? Mungkinkah itu sebabnya Arga tahu tentang kristal energi? Keenan bersemangat karena mereka sepertinya akan menemukan rahasia besar. Pangkalan telah sepenuhnya diambil alih.
Banyak tentara berdiri di luar pintu masuk menjaganya. Mereka menyapa Vano dan mengizinkan mereka masuk. Ketika Kinan secara pribadi melangkah ke pangkalan, dia akhirnya menyadari seberapa besar itu sebenarnya. Itu dilengkapi dengan peralatan terbaik, itu seperti set film. Meskipun ini telah menjadi tempat terjadinya banyak baku tembak, dinding bagian dalam masih terpelihara dengan baik. Satu-satunya hadiah adalah noda darah yang menutupi permukaan. Mayat-mayat itu sudah dibersihkan. Kinan mengikuti di belakang Vano dengan tenang. Mereka akhirnya memasuki laboratorium. Begitu masuk, Kinan melihat di tengah ruangan sebuah kandang transparan besar. Di dalamnya, bola api tampak menari. Terbakar di dalam api adalah kristal energi hitam. Vano mengantarnya ke depan dan mengamati sambil menatap kristal. Aku telah menginterogasi para tawanan. Menurut mereka, benda ini telah terbakar untuk waktu yang sangat lama. Kinan penasaran. Berapa lama? Setidaknya beberapa bulan. Kinan sekali lagi terkejut. Dia menatap kristal energi di dalam selungkup dan menyadari ukurannya tampaknya tidak berkurang. Jenis zat apa yang bisa terus menyala selama beberapa bulan? Oleh karena itu, logam ini memang sesuatu yang tidak biasa. Ini menegaskan bahwa logam benar-benar merupakan sumber energi. Tetapi aku tidak berpikir bahwa sumber energinya akan begitu banyak, komentar Vano. Awalnya, mereka sudah memperkirakan ini adalah sumber energi yang unik, tetapi mereka tidak menyangka itu akan keluar dari dunia ini. Sebagai perbandingan, sumber energi lain seperti gas alam atau bahan bakar, seperti tingkat sampah. Jika ada sumber bahan bakar yang dikenal di dunia yang dapat menyediakan energi dalam jumlah besar tanpa melelahkan dirinya sendiri, mereka akan mengetahuinya, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang logam unik ini sebelumnya. Bagaimana Sindikat 4 mendapatkan ini? Kinan bertanya dengan rasa ingin tahu. Vano menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu dan para tawanan juga tidak bisa menjawab. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa hal ini sangat penting dan ada yang lain di seluruh dunia. Itu sebabnya mereka telah mencari tinggi dan rendah untuk itu. Sayangnya, pemimpin mereka berhasil melarikan diri. Kalau tidak kita bisa mengetahui lebih banyak tentang itu. Juga, mereka telah melakukan eksperimen manusia, tambah Vano sambil menghela nafas. Namun ini tidak mengejutkan Kinan. Aku tahu sebanyak itu. Tapi kurasa kamu tidak tahu bahwa mereka hanya melakukan eksperimen pada satu orang. Ikuti aku, Vano menariknya ke lab lain. Skala pangkalan sekali lagi ditunjukkan oleh jumlah lab yang tersedia di sana. Mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh sebelum sampai di tempat tujuan. Lab yang mereka tuju adalah yang dilihat Kinan dalam pengawasannya. Seperti yang dia duga, ada seorang wanita terbaring di tengah lab. Matanya masih tertutup dan tubuhnya benar-benar diam, seolah-olah dia sudah mati. Namun, ekokardiograf yang terhubung dengannya adalah bukti sebaliknya. Vano menjelaskan, aku telah memindai semua data di sini dan ini semua tentang wanita ini. Para tawanan mengkonfirmasi bahwa mereka telah mempelajari wanita ini selama bertahun-tahun. Kinan menatapnya dengan ketakutan di matanya. Dia sudah di sini selama bertahun-tahun. Tepat sekali, Vano mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dari data penelitian, wanita ini berbeda dari manusia biasa. Sel-sel otaknya sangat aktif, metabolismenya lebih cepat dari biasanya, dan energi selulernya meningkat luar biasa. Kinan mengerti apa yang dimaksud Vano. Dia bertanya langsung, dengan kata lain, dia manusia super? Datanya sepertinya menunjukkan hal itu. Tentu saja, ini seharusnya tidak mengejutkan karena ada kasus individu yang sangat berbakat ditemukan di dunia, tetapi mereka sangat jarang. Untuk beberapa alasan, pikiran pertama Kinan adalah, mungkin dia terkait dengan kristal energi. Dia berbagi pengamatannya dengan Vano.
Vano mengerutkan kening dalam kontemplasi. Kenapa kamu bilang begitu? Kinan memandangnya dan menjelaskan, karena aku menyadari bahwa pemilik kristal energi ini memang orang yang kita sebut tidak biasa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.